Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa kembali di Tony FS dalam kisah terbaru dengan judul Janin yang Tiba-Tiba Hilang. Sebelum saya masuk ke kisahnya, saya mau mengucapkan terima kasih dan sekaligus menyapa teman-teman yang sudah berkomentar di video sebelumnya dalam judul Karma Penganut Pesugihan. Ada Kak Nunu, Kak Wawan, Kak Sumaryati, Kak Aruna Wijaya, Kak Dairoh, Kak Waginem, Bang Jack Penakluk, lalu ada Kak Marni, ada Kak Jubaidah, ada Bos Imar Marno, lalu ada Kak Maya Agustus, Kak Sitimar, Kak Lisna, Kak Zuli, Prokem Soleh, Ria Lestari, Kak Nawang Cahya, Bocah Yayu, Kak Wawan Setiawan, Malam Mistis Official, Five Look yang ada di Jember ya. Lanjut lagi, Kak Sumi, makasih. Ada juga Kak Mutmainah, Kak Anasita, Kak Reni Anggraini, Kak Karisa, Kak Nadia, dan Kak Mogi Official. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen, dan terima kasih juga yang udah nyimak tapi belum komen. Terima kasih ya, terima kasih. Ini dia kisah terbaru di Tony FS, Janin yang Tiba-Tiba Hilang. Bayi di sini nggak pernah nangis tengah malam, bukan karena anteng, tapi karena keburu diambil sebelum sempat lahir. Itulah kalimat yang selalu dibisikkan para orang tua di desa Belas Asih tiap kali ada pendatang yang baru pindah. Kalimat itu dilontarkan sambil menatap langit yang pekat dan senyap, seolah malam menolak membiarkan suara tangis bayi mengisi gelapnya. Desa kecil yang dikelilingi kebun kapuk itu memang tampak tenang dari luar. Tak ada keramaian, tak ada keributan, tapi ketenangan itu tidak nyaman. Ia seperti luka yang sudah terlalu lama mengering tanpa sempat diobati. Malam-malam di Belas Asih selalu senyap, terlalu senyap. Bahkan anjing pun enggan menggonggong jika waktu menunjukkan lewat tengah malam. Mak Tinah tinggal di ujung desa, di sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu yang menghitam dimakan usia. Atap rumahnya penuh lumut dan semak belukar tumbuh liar di halamannya. Tak ada yang berani mendekat ke rumah itu, kecuali mereka yang benar-benar putus asa, atau mereka yang menyimpan dendam. Konon, Mak Tinah dulunya adalah bidan kampung, tapi nasib mengubah jalannya. Ia diperkosa serdadu Belanda saat penjajahan masih merajalela. Dari peristiwa itu, ia mengandung anak yang tak pernah lahir. Warga bilang, rahim Mak Tinah kosong saat waktunya melahirkan, seperti tiba-tiba lenyap ditelan kegelapan. Sejak itu, Mak Tinah berubah. Ia menyendiri dan menolak menyentuh anak-anak. Matanya selalu menyorot curiga jika melihat wanita hamil. Bahkan yang paling mengerikan, ia disebut sebagai penjahit rahim. Julukan itu datang dari kisah-kisah samar yang beredar di tengah malam. Dibisikkan dari mulut ke mulut, Mak Tinah diyakini bisa menjahit rahim perempuan tanpa menyentuh tubuhnya, hanya dengan selembar kain dan benang merah yang sudah diberi jampi. Jika ia menginginkannya, janin bisa menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Orang tua di desa itu percaya, ilmu hitam Mak Tinah berasal dari pusaka zaman kolonial. Mereka bilang ia menyimpan segumpal darah janin di dalam botol kecil yang katanya terus berdetak seperti jantung hidup. Darah itulah sumber kekuatannya. Di balik semua keanehan itu, satu hal yang membuat warga tetap tinggal. Mereka merasa desa itu dilindungi dalam artian yang paling menyeramkan. Mereka tahu, jika tak macam-macam, mereka akan selamat. Tapi begitu menyinggung soal anak, kehamilan, atau bahkan menyebut nama Mak Tinah sembarangan, maka bersiaplah menerima malapetaka yang tak bisa dijelaskan nalar. Suatu ketika, seorang bidan muda dari kota pernah datang ke desa Belas Asih. Ia ingin membuka pos pelayanan kesehatan bagi ibu hamil di sana atas perintah dari atasannya. Tapi belum genap seminggu, ia pulang terbirit-birit, wajahnya pucat pasi, dan katanya, tiap malam ia mendengar suara perempuan tua menggumamkan mantra di balik pintu, disusul suara kain yang robek dan tangis bayi yang tertahan. Ada juga cerita tentang seorang ibu muda yang keguguran di usia kandungan 8 bulan. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja, tubuhnya tak luka,
Rahimnya pun bersih, seperti tak pernah mengandung. Dokter yang memeriksanya sampai bingung karena tak ada jejak medis sama sekali, seolah bayinya tidak pernah ada, hanya hidup dalam bayangan. Warga percaya itulah kerjaan Mak Tinah, apalagi kalau kehamilan itu dianggap mengusik ketenangan yang telah lama ia pertahankan. Karena bagi Mak Tinah, dunia ini sudah terlalu kotor untuk dihuni oleh anak-anak yang polos. Namun, meski dihantui ketakutan, tak ada yang berani melawan. Bahkan perangkat desa pun memilih tutup mata. Kepala dusun pernah mencoba mengusir Mak Tinah, tapi keesokan harinya, istri dan anaknya menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong, hanya menyisakan satu bantal kecil di ruang tengah dengan bercak darah segar di ujungnya. Lambat laun, warga belajar untuk membiarkan Mak Tinah menjalani hidupnya sendiri. Tapi mereka tahu, saat seseorang hamil di desa itu, akan selalu ada yang mengintai. Janin dalam kandungan bukan hanya milik ibunya, ia juga milik takdir yang disulam dengan benang merah Mak Tinah. Dan ketika malam terlalu sunyi dan bulan purnama terlihat utuh di langit, sebagian warga yakin suara yang terdengar samar dari rumah Mak Tinah bukanlah suara radio tua. Itu suara bayi menangis lirih, lemah, tertahan, tapi bukan tangisan hidup, melainkan ratapan dari rahim-rahim yang telah dijahit agar tak pernah melahirkan. Sementara itu di sisi lain, kamu pikir cuma kamu yang pantas dicintai Galang? Gumam Sulastri lirih di depan cermin tua, sementara jari-jarinya yang kurus menggenggam sisir kayu hingga gemetar. Ratna, gadis muda dengan perawakan lembut dan tutur kata yang halus, kini menjadi istri dari Galang, laki-laki sederhana yang rajin bekerja di bengkel kecil di pasar kecamatan. Mereka tinggal bersama di rumah peninggalan almarhumah Ibu Ratna. Rumah itu luas, meski usianya sudah tua, berdinding kayu jati dan berlantai semen dingin yang retak di beberapa sudut. Disitulah mereka tinggal bertiga bersama Pak Mulyadi, ayah tiri Ratna yang pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di kebun. Namun yang sering dianggap sekedar pelengkap rumah itu justru Sulastri, istri kedua Pak Mulyadi. Meski sikapnya tampak hangat di hadapan orang luar, Ratna sudah lama merasakan ketidaktulusan dari senyum bibirnya. Tatapan matanya sering menusuk seperti jarum, apalagi ketika Ratna dan Galang tertawa bersama. Sulastri menyimpan bara iri yang tak pernah padam, bara yang lahir dari masa lalu yang tak pernah ia ikhlaskan. Dulu, sebelum Ratna dan Galang menikah, Galang pernah mampir ke rumah untuk bertemu Pak Mulyadi. Saat itulah Sulastri pertama kali melihat pemuda itu. Wajah Galang yang bersih, suara tenangnya, serta cara bicaranya yang santun membuat hati perempuan itu bergetar. Sulastri yang saat itu baru saja menikah dengan Pak Mulyadi memang jauh lebih muda dari usia suaminya. Ia belum puas menjadi perempuan yang diidamkan. Ia masih ingin diperhatikan, dicintai, dimiliki oleh laki-laki yang segar dan penuh gairah. Perasaan itu berkembang dalam diam. Ia pernah menaruh kue di meja hanya untuk Galang, bahkan menyisir rambutnya berulang kali sebelum Galang datang. Tapi Galang tak pernah meliriknya. Ia justru jatuh hati pada Ratna, gadis muda yang sederhana, anak tirinya sendiri. Dan ketika Galang melamar Ratna, Sulastri merasa seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Ia tersenyum saat acara lamaran berlangsung, namun malamnya ia mencakar dirinya sendiri sambil menangis di kamar mandi. Bukan karena sakit hati semata, tapi karena harga dirinya remuk. Ia merasa tersaingi oleh perempuan yang seharusnya jadi anaknya, bukan lawan. Sejak saat itu, pandangan Sulastri terhadap Ratna berubah. Ia tak lagi menegur dengan hangat. Sarapannya disiapkan asal-asalan. Bahkan tak jarang ia sengaja menumpahkan air pel ke arah kaki Ratna, lalu pura-pura tak sengaja. Ratna yang peka namun memilih diam, tak pernah menanggapi langsung. Ia hanya membalas dengan senyum sopan yang justru semakin memicu bara di dada Sulastri. Pada suatu sore, saat Ratna tengah menyapu halaman, Sulastri berdiri di balik pintu sambil mengamati tubuh muda itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata,
Andai saja waktu bisa diputar, andai Galang tak pernah melirikmu. Rasa iri itu tumbuh seperti benalu, menyedot akal sehatnya perlahan-lahan. Ia mulai mencampuri urusan rumah tangga Ratna, menyindir masakan Ratna terlalu hambar, atau menyarankan Galang agar tidak terlalu dimanja istri, karena katanya itu membuat laki-laki jadi manja. Tapi Galang hanya tertawa, bahkan kadang membela Ratna. Hal itu membuat Sulastri merasa seperti bayangan yang tak dianggap di rumahnya sendiri. Pak Mulyadi yang sudah sepuh dan sering sakit-sakitan tak menyadari bara api yang berkobar di dalam rumahnya. Ia lebih sibuk mengurus tanaman pisang di kebun belakang. Sementara itu, Ratna tetap mencoba menjaga hubungan sebaik mungkin. Ia tahu hidup dengan ibu tiri bukan hal mudah. Ia tahu dunia sudah terlalu rumit untuk ditambah dengan permusuhan. Namun apa yang tidak disadari Ratna adalah bahwa dalam diam, Sulastri sudah mencari jalan untuk menyingkirkannya. Di lain waktu, ini 2 garis, Bu, aku hamil, seru Ratna dengan mata berkaca-kaca, sembari menunjukkan tes pack yang masih basah pada Sulastri di dapur. Sulastri yang sedang mengiris bawang hanya menoleh sekilas, tak ada senyum, tak ada ucapan selamat. Wajahnya datar, bahkan makin masam seperti air rendaman beras yang basi. Ratna yang awalnya penuh semangat, perlahan menurunkan tangannya, seolah baru sadar bahwa kabar bahagianya telah dilempar ke dinding sunyi. Ya baguslah, ucap Sulastri singkat, lalu kembali memotong bawang dengan irama cepat yang membuat ketukan pisau terdengar seperti amarah yang ditahan. Ratna menunduk. Ia menggenggam kertas kecil bergaris 2 itu erat-erat. Kertas yang baru semalam membuatnya menangis bahagia di kamar mandi, kini seolah kehilangan maknanya begitu saja. Namun ia memilih tak memperpanjang. Ia berlalu ke ruang tengah, mencari kehangatan yang tak ia temukan di dapur tadi. Galang, suaminya, tengah membetulkan kabel televisi yang sering mendadak gelap. Ratna menghampirinya dengan langkah ringan. "Mas, aku hamil," ucapnya pelan. Suaranya bergetar karena menahan air mata bahagia. Galang menoleh cepat. Wajahnya sontak berubah. Dari serius menjadi terkejut, lalu berubah lagi menjadi senyum lebar yang tak bisa ditahan. Ia langsung berdiri, memeluk Ratna erat-erat. "Alhamdulillah Ratna, ini kabar terbaik sepanjang hidupku," serunya sambil mengecup kening istrinya. Ratna menangis dalam pelukan itu. Tangis bahagia, tangis lega. Tapi di balik tembok dapur, seseorang mendengar semuanya, dan suara pecahan piring terdengar sesaat kemudian. Pak Mulyadi, ayah Ratna yang baru keluar dari kamar karena mendengar suara ribut-ribut, bertanya, "Ada apa ini?" Ratna segera menghampiri ayahnya. "Pak, aku hamil." Laki-laki tua itu menatap Ratna lama, lalu mengangguk pelan dan menepuk pundaknya. "Semoga anakmu sehat. Doa Bapak selalu menyertaimu. Semoga cucu Bapak cepat lahir." Namun tak lama setelah suasana kembali tenang, Ratna mendapati piring-piring kotor sudah berserakan di dapur. Sulastri duduk di bangku panjang dengan tatapan kosong keluar jendela. "Bu, tadi piring jatuh ya? Nggak apa-apa kan?" tanya Ratna hati-hati. "Cuma terpleset tadi, tanganku licin," jawab Sulastri tanpa menoleh. Ratna hanya mengangguk. Tapi sejak pagi itu hawa rumah mulai berubah. Udara jadi terasa lebih dingin meski matahari bersinar cerah. Malam-malam jadi makin sunyi, dan Ratna sering terbangun karena merasa diawasi. Setiap kali melewati dapur, ia merasa seperti ada yang menatap dari sudut ruangan. Tapi setiap ia menoleh, tak ada apa-apa. Hari-hari berlalu, kehamilannya mulai terasa. Mual pagi, tubuh lelah, tapi hati Ratna selalu hangat karena Galang selalu memperhatikannya. Ia bahkan mulai menyiapkan kamar kecil di samping kamar utama untuk calon bayinya. Dindingnya dicat kuning gading, dan Galang menggantungkan gantungan kecil berbentuk boneka dari kardus susu bekas. Namun tak semua hangat. Sulastri semakin sering murung. Ia bicara seadanya, dan bila pun membuka mulut, nada bicaranya selalu sinis. Suatu malam, saat Ratna sedang meminum susu hamil di ruang tengah, Sulastri lewat dan berujar tanpa menatapnya, "Jangan terlalu senang dulu, anak itu belum tentu sampai lahir." Ratna membeku. Kata-kata itu menusuk seperti jarum di punggung.
tapi ia hanya diam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ucapan orang tua yang sedang tak enak hati. Namun jauh di dalam, Ratna merasa ada yang keliru. Di kamar, Ratna sempat menyampaikan hal itu pada Galang. "Mas, ibu kayaknya gak suka aku hamil," ucapnya pelan. Galang menarik nafas panjang. "Aku juga ngerasain, tapi sudahlah, jangan dipikirin. Gak semua orang tahu cara menunjukkan rasa bahagia." Ratna mengangguk meski hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar sikap dingin. Pandangan Sulastri akhir-akhir ini seperti menyimpan sesuatu. Pandangan kosong yang lebih menyeramkan dari amarah. Beberapa hari kemudian, Ratna mendapati celana dalamnya hilang. Padahal ia selalu menyimpannya di lemari kamarnya. Ia mencari kemana-mana, bahkan sempat menuduh dirinya sendiri ceroboh. Namun yang paling membuatnya merinding, celana dalam hamilnya yang baru ia cuci juga ikut hilang dari jemuran. Ia bertanya pada Sulastri, tapi perempuan itu hanya menjawab dengan gelengan singkat. Tidak marah, tidak bingung, seolah tahu Ratna tak akan menemukan apa-apa. "Jangan-jangan dibawa tikus kali," ucap Sulastri singkat sambil mengaduk air cucian beras. Ratna tak bisa tidur malam itu. Ia merasa perutnya terasa lebih berat dari biasanya. Di luar angin bertiup kencang. Pohon pisang di halaman belakang bergoyang-goyang, menimbulkan suara daun seperti kain yang dicabik. "Kalau cuma mau bikin dia keguguran, mending pulang. Aku nggak mainan di level receh." Suara Mak Tina terdengar pelan tapi tajam, seperti pisau yang belum dipakai tapi sudah menyayat. Sulastri berdiri di ambang pintu rumah reot itu, menahan gemetar yang menjalar dari ujung kaki hingga tengkuk. Angin malam menusuk, membawa aroma tanah basah bercampur dupa. Rumah itu dikelilingi semak dan batang pisang yang layu. Seolah seluruh desa sengaja membiarkan tempat ini ditelan waktu. Tapi malam ini Sulastri justru datang mencari apa yang selama ini ditakuti banyak orang. Ilmu dari perempuan tua yang disebut penjahit rahim. "Aku gak mau dia mati. Aku cuma mau dia ngerasain hancur, hamil tapi bayinya lenyap, biar dia gila," ucap Sulastri nyaris berbisik, seperti takut suaranya sendiri akan memanggil malaikat maut. Mak Tina diam lama, matanya redup tapi menyala di bawah sinar lampu minyak yang menggantung di tengah ruangan. Perempuan renta itu duduk di atas tikar pandan yang penuh tambalan. Di depannya ada nampan kuningan berisi dedaunan, arang dan segulung kain merah tua. "Kau yakin mau pakai jagat lahiriah?" tanya Mak Tina. "Ini bukan ilmu biasa. Ini bukan cuma hilangin bayi, tapi bikin rahimnya sunyi seumur hidup. Rahim kosong, tapi tubuh tetap hidup. Jiwa perempuan itu bakal nyasar kemana-mana, nyari yang tidak pernah bisa dia temukan lagi." Sulastri menggigit bibirnya. Ia menatap lantai, mencoba menahan gemuruh di dadanya, tapi kebencian lebih keras dari rasa takut. "Aku yakin." Mak Tina mengangguk lambat. Tangannya mulai bergerak pelan, membuka buntalan kain putih kecil yang dibawa Sulastri. Celana dalam yang Ratna rasa hilang ternyata dicuri Sulastri untuk media guna-guna. Mak Tina mengendus barang itu. Lalu dari balik laci bambu yang retak, ia mengeluarkan segenggam bubuk hitam pekat yang berbau anyir dan amis. "Ini debu hari-hari mati. Aku simpan dari tahun 72. Bayi waktu dikubur hidup-hidup sama ibunya sendiri. Katanya bisikan gaib yang nyuruh dia." Sulastri bergidik, tapi ia tak mengelak. Ia sudah sampai terlalu jauh untuk mundur. Mak Tina mulai merapal mantra. Kemenyan dibakar, asapnya mengepul naik ke langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Di tengah kepulan asap, Mak Tina menyusun benda-benda itu satu persatu. Celana dalam dililit benang merah, seakan-akan dijahit rahimnya untuk ditutup, lalu diletakkan di atas lembaran daun pisang kering yang sudah dilumuri darah ayam hitam. "Dengar baik-baik, Sulastri." Mak Tina menoleh cepat, sorot matanya tajam, tak seperti perempuan renta. "Kalau nanti janinnya hilang dan dia mulai ngomong sendiri, jangan kau cegah, jangan bawa dia ke ustadz, jangan ajak dia ngaji, biar dia ngobrol sama bayangan. Biarkan dia memandikan boneka, itu proses." Sulastri mengangguk perlahan. Mak Tina lalu mengambil jarum panjang dari kantong kecil di leher bajunya.
Ia menjahit celana dalam itu dengan benang merah yang basah oleh air seni dan darah. Setiap tusukan jarum diiringi bisikan gaib mantra. Angin di luar mendadak kencang, seolah alam tahu ada sesuatu yang sedang dikunci dalam dunia tak kasat mata. Tepat tengah malam, Mak Tinah menyelesaikan jahitan terakhirnya. Ia lalu menggulung semua benda itu dan membungkusnya dalam kain mori bekas kafan. Kau kubur ini di bawah tempat tidur dia 3 malam berturut-turut. Jangan salah urutan. Kalau salah, bukan bayinya yang hilang, tapi nyawa orang serumah. Sulastri menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar hebat. Ia tak bicara sepatah kata pun hingga keluar dari rumah. Di belakangnya Mak Tinah tertawa kecil, tawa yang serak dan retak seperti tanah kering yang pecah di musim kemarau. Dalam perjalanan pulang, langit belas asih gelap total. Tak ada bulan, tak ada bintang. Suara jangkrik pun menghilang. Sulastri merasa dunia menahan nafas, menunggu sesuatu yang akan berubah. Sesampainya di rumah, Sulastri mengendap pelan-pelan masuk ke kamar Ratna yang gelap. Nafas gadis itu terdengar berat. Tubuhnya menggeliat pelan dalam tidur. Wajahnya tenang, seperti anak kecil yang bermimpi indah. Sulastri berdiri diam sejenak di samping tempat tidur itu. Ia menggenggam erat bungkusan jambi di tangannya. Matanya menatap perut Ratna yang sedikit membuncit di balik selimut tipis. Aku gak perlu membunuhmu. Cukup kau hidup, tapi kosong, bisiknya pelan, lalu menyelipkan bungkusan itu di bawah ranjang. Tanpa sepengetahuan Ratna di kamarnya. Di lain waktu, Mas, kamu dengar gak barusan? Kayak ada yang ngegeretakin gigi dari kolong ranjang, Mas. Ratna membangunkan Galang dengan wajah pucat dan mata lelah. Nafasnya masih tersengal, dan tangan kirinya mencengkeram perut seperti melindungi sesuatu yang hendak direbut paksa. Galang membuka mata setengah sadar, mengucek kelopak matanya, lalu menoleh ke arah bawah tempat tidur. Hening, tak ada apa-apa kecuali bayangan kelabu yang dipantulkan lampu kecil di meja. Nggak ada suara, Ratna. Mungkin kamu mimpi lagi, jawabnya datar. Tapi Ratna tahu suaminya mulai khawatir. Hanya saja laki-laki itu terlalu rasional untuk mempercayai hal-hal di luar nalar. Namun bagi Ratna, ini bukan sekedar mimpi. Bukan mimpi biasa yang bisa hilang begitu bangun. Sudah 5 malam berturut-turut ia dibangunkan oleh mimpi yang sama. Tubuhnya terlentang di meja kayu lapuk. Perutnya digerayangi tangan-tangan kecil, dingin dan lengket. Bayinya selalu hadir di awal mimpi, bergerak di balik kulit perutnya, menendang lembut. Lalu tiba-tiba berhenti, hening, kosong, seperti ada yang menjahit sesuatu dari dalam. Malam keempat, ia bermimpi dirinya melahirkan di tengah sawah yang banjir darah. Bayi itu lahir dalam keadaan diam. Bulu-bulu hitam tumbuh dari kepalanya, dan matanya seperti mata orang tua, menatap Ratna dengan kebencian yang menusuk. Saat terbangun, Ratna menemukan tangannya berlumur tanah basah. Ia tak tahu dari mana datangnya, padahal jendela kamar terkunci rapat. Hari-hari pun terasa semakin berat. Tubuh Ratna lelah meski tak banyak bergerak. Matanya selalu merah. Kelopak matanya membengkak karena kurang tidur. Sulastri bukannya peduli, malah sesekali menyindir dengan suara ketus. Halah, perempuan hamil itu kebanyakan drama. Baru perut segitu aja udah acting-actingan, kayak kamu mau mati saja. Ratna diam. Ia tak punya tenaga untuk membalas. Bahkan sekedar membela diri pun rasanya tak sanggup. Apalagi saat malam tiba, waktu yang dulu biasa ia nikmati bersama Galang, kini menjadi lorong ketakutan yang panjang tak berujung. Ia mulai mendengar suara aneh di rumah. Bukan hanya suara gigi bergemeretak dari bawah ranjang, tapi juga desisan seperti orang merapal mantra. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari kamar mandi, dan yang paling menyeramkan, suara seseorang mengetuk lantai dari bawah tanah. Tok tok tok. 3 kali lalu diam. Suatu malam, Ratna memberanikan diri meletakkan telinganya di lantai kamar. Ia ingin memastikan suara itu bukan hanya halusinasi, tapi yang ia dengar justru suara tangis bayi, teredam dan tertahan, seperti berasal dari bawah tanah. Tangisan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera menarik diri dan memeluk lutut di atas ranjang sambil berdoa. Keesokan harinya,
Ia menceritakan semuanya pada Galang saat sarapan. "Mas, aku yakin ada yang aneh di rumah ini, Mas. Aku mimpi yang sama terus. Suara dari kolong ranjang itu juga bukan khayalan." Galang menghela nafas. Ia meletakkan sendok di atas piring dan menatap Ratna, mencoba bersikap tenang. "Sayang, kamu stres. Ini kan biasa, ibu hamil sering diganggu mimpi karena hormon. Kelelahan juga bisa bikin kamu halu. Coba nanti malam aku temenin kamu, kita tidur lebih awal ya." "Mas, ini beda mas, aku takut," ucap Ratna hampir berbisik. Aku merasa bayiku diambil tapi aku nggak tahu siapa yang ngambil." Galang bangkit dari kursinya dan menghampiri Ratna. Ia berlutut lalu memeluk istrinya. "Sayang, dengerin aku. Kamu kuat, kita kuat. Anak kita akan lahir sehat, ya?" Ratna mengangguk pelan, walau hatinya masih mengerut seperti kain basah di udara dingin. Karena meski tubuh Galang memeluknya erat, ia tetap merasa perutnya kosong. Bukan fisik, tapi sesuatu yang tak terlihat, seperti kehidupan yang perlahan terserap. Malam berikutnya, gangguan itu semakin menjadi. Lampu kamar padam sendiri 3 kali. Gorden bergerak tanpa angin. Bahkan boneka bayi yang tergantung di kamar mungil bergerak naik turun pelan, seperti diayun tangan tak kasat mata. Puncaknya, Ratna bermimpi dirinya berjalan di koridor rumah yang tak berujung. Dindingnya penuh kain putih tergantung seperti kafan. Di ujung lorong, ia melihat seorang perempuan tua duduk bersila, menjahit sesuatu. Suara benang yang diseret jarum mengiris telinga. Di pangkuan perempuan itu ada gulungan perut kecil, bulat, berdarah, berdenyut seperti masih hidup. Ratna berlari mendekat, ingin merebutnya, tapi langkah kakinya berat seperti di semen. Perempuan itu menoleh, wajahnya penuh keriput, matanya keruh tapi tajam. Ia berbisik, "Rahimmu sudah dijahit, nak, ditutup total. Tak ada lagi jalan pulang bagi anakmu." "Mas, tolong, perutku kayak digerogoti dari dalam." Ratna meringkuk di ujung ranjang. Suaranya parau dan tubuhnya bersimbah peluh. Galang yang baru saja hendak merebahkan diri langsung panik melihat wajah istrinya yang pucat pasi. "Aku bawa ke bidan aja ya," ujar Galang setengah gugup. Tangannya sudah meraih kunci motor. Ratna menggeleng cepat, menahan rasa sakit yang makin meradang di bagian bawah perut. "Jangan mas, sakitnya datang dan pergi. Sebentar lagi mungkin reda mas." Namun tidak reda-reda. Sejak maghrib tadi, rasa mulas itu datang bergelombang. Awalnya seperti nyeri biasa, tapi makin lama menjalar. Dari pinggang ke perut, lalu naik ke dada, seperti ada beban besar yang menindih. Setiap kali Ratna mencoba duduk atau berdiri, rasa itu seperti mencabik isi tubuhnya. Ia sudah 5 kali ke kamar mandi, tapi tak ada yang keluar. Tidak kencing, tidak buang air besar, bahkan kentut pun tidak. Perutnya seperti ditutup rapat oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan anehnya, setiap kali duduk di kloset, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik dinding. Galang tak tahu harus berbuat apa. Ia menyodorkan handuk dingin, menyelimuti kaki istrinya, lalu duduk di tepi ranjang sambil menenangkan. Tapi tangannya pun gemetar. Ia bukan tak percaya pada sakit Ratna. Ia hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Coba kita baca doa ya," ucapnya pelan. Ratna mengangguk lemah. Tapi saat Galang mulai mengucap ayat kursi, tiba-tiba lampu kamar berkedip 3 kali dan padam. Suara angin menderu dari arah jendela, padahal kaca tertutup rapat. Tirai bergerak-gerak, dan dari bawah ranjang terdengar suara berdecit, seperti kain ditarik paksa. "Astagfirullah," gumam Galang, buru-buru meraih senter dari atas lemari. Saat cahaya itu menerangi ruangan, Ratna sudah dalam posisi meringkuk, sambil menggigit lengan bajunya sendiri agar tak menjerit. Ada yang merangkak di dalam perutku, mas. Bukan anak kita, ini lain." Galang menatap perut istrinya. Tidak tampak besar seperti biasanya. Justru seperti mengempes. Tapi kulitnya tampak bergerak, seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawah lapisan daging, seolah-olah ular kecil sedang mencari jalan keluar.
Galang panik. Ia berlari keluar kamar, hendak meminta bantuan tetangga. Namun ketika melewati dapur, ia melihat Sulastri berdiri di sana, menghadap tembok. Tubuhnya diam seperti patung. Di tangannya ada kain putih yang dililit benang merah. Kain itu basah dan darah menetes dari ujungnya, membentuk jejak di lantai. "Bu," panggil Galang dengan suara tercekat. Sulastri tak menoleh. Justru ia mulai bergumam lirih, suara yang sama seperti yang kerap terdengar dari kamar mandi tengah malam. Gumaman mantra yang bukan dari kitab manapun. Suaranya lirih tapi menusuk, seperti mantra yang ditulis di atas daun kering dan dibakar. Galang mundur perlahan, lalu kembali ke kamar. Tapi sesampainya di sana, Ratna sudah tidak diranjang. Lampu tetap padam, hanya terdengar suara pintu kamar mandi diketuk pelan dari dalam. "Ratna," Galang mengetuk balik. "Sayang, kamu di dalam kan?" Tak ada jawaban. Namun perlahan suara tangisan terdengar, lirih dan seperti ditahan. Galang membuka pintu perlahan, dan di dalam sana, Ratna terduduk di lantai kamar mandi. Tangannya mencengkeram pinggiran kloset. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Tapi yang paling membuat Galang terpaku adalah darah yang menetes dari antara pahanya, tanpa ada apapun yang keluar. Tak ada bayi, tak ada ketuban, hanya darah segar yang mengalir terus-menerus. Seperti tubuh Ratna membuang sesuatu yang tak pernah benar-benar ada. "Mas, dia hilang, anak kita hilang," ucap Ratna sambil tersenyum samar. Matanya kosong dan pandangannya jauh. Galang memeluknya, tapi Ratna tak membalas pelukan itu. Tubuhnya dingin, bukan seperti orang yang sekarat, tapi seperti boneka basah yang kehilangan isi. Beberapa saat kemudian, Ratna minta dibaringkan. Galang menuruti membawa istrinya kembali ke ranjang. Tapi sejak itu Ratna tak lagi merintih. Ia hanya diam menatap langit-langit. Matanya kadang berkedip, kadang tidak. Sesekali tangannya meraba perutnya yang kini sudah rata, lalu tersenyum kecil seolah sedang menimang sesuatu yang tak terlihat. Di luar kamar, suara langkah Sulastri terdengar menjauh. Ia melangkah ke halaman belakang rumah, menggenggam kain mori yang kini sudah robek. Ia menguburkannya di bawah pohon pisang, sambil membisikkan sesuatu yang hanya dipahami oleh langit dan tanah. Malam itu dibelas asih, angin berhenti berembus, tak ada jangkrik, tak ada suara burung malam. Tapi, jika seseorang berjalan dekat rumah Ratna, mereka akan mendengar nyanyian lirih. Suara perempuan muda menyanyikan lagu Nina Bobo untuk sesuatu yang tak pernah lahir. Sementara itu, Galang berdiri terpaku di ambang pintu. Hatinya remuk. Sejak malam itu, malam ketika Ratna meraung kesakitan dan perutnya tiba-tiba rata, seolah tak pernah mengandung, istrinya sekarang berubah total. Ia tak lagi mengenali dunia sekitarnya, hanya hidup bersama hayalan tentang bayinya yang tak pernah tampak. "Anakku hilang, Mas. Dia diambil seseorang." Ratna terisak, memeluk boneka lusuh yang dibedong dengan kain putih. Matanya bengkak, bibirnya pecah-pecah, badannya kurus, matanya cekung, tapi ia masih bersenandung kecil, seolah sedang meninabobokan bayi sungguhan. Di sudut kamar yang remang, suara nyanyiannya seperti doa patah, lirih dan getir. Ia sempat membawa Ratna ke bidan untuk periksa, bahkan ke rumah sakit di kota, tapi semua hasil pemeriksaan menyatakan hal yang sama. Rahim Ratna kosong, tak ada jejak kehamilan, tak ada sisa-sisa keguguran, seolah seluruh kehamilan itu hanya mimpi buruk yang dipaksa menjadi nyata. Namun Galang tahu Ratna tidak gila. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri garis 2 di tespek itu. Mendengar detak jantung janin dari alat Doppler di bidan. Ia menyaksikan perut Ratna membesar, meraba gerakan halus yang muncul tiap malam. Semua itu nyata. Sampai malam itu datang dan semuanya menghilang. Dan sejak malam itu pula Ratna berubah. Ia mengurung diri, menolak makan, menolak mandi. Ia hanya duduk bersila di pojok kamar, menyusui boneka kosong dan berbicara padanya, menyebutnya dengan nama Aruna. "Aruna gak suka lampu terang," katanya suatu malam, lalu mematikan lampu kamar. "Dia takut disorot, nanti wajahnya kelihatan jelek," katanya. Galang hanya bisa pasrah. Ia mencoba memahami, mencoba kuat, tapi setiap malam mendengar suara Ratna mengelus-elus boneka sambil berceloteh lembut, membuat hatinya semakin hancur. Ia tahu istrinya yang dulu sudah tak ada.
yang lebih membuatnya gelisah. Setiap tengah malam, Ratna akan terbangun. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap lurus ke jendela, kadang menggumamkan doa, kadang hanya diam. Tapi malam kemarin, ia tertangkap basah membuka jendela dan mengelurkan bonekanya keluar, seolah sedang menyerahkan sesuatu pada sosok tak terlihat. "Aruna bilang dia dijemput ibu yang menjahitnya," ucap Ratna pelan saat Galang merebut boneka itu dari tangannya. "Ibu siapa?" tanya Galang bingung. "Ibu tua yang suka duduk di pojokan ranjang. Bajunya putih, matanya keruh. Dia bilang Aruna belum selesai dijahit, harus dibawa kembali ke alam benang." Galang bergidik. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekedar gangguan psikologis. Ia teringat pada cerita orang-orang desa tentang Mak Tina, tentang santet jagat lahiriah yang bisa menghilangkan bayi tanpa membunuh ibu, tentang kain merah dan benang iblis. Tapi ia ragu, masih sulit mempercayai hal-hal seperti itu. Namun semua jadi berbeda saat ia melihatnya sendiri. Bungkusan yang ia temukan di bawah ranjang mereka tercium busuk meski tak membusuk. Saat dibongkar, isinya hanyalah celana dalam yang koyak, berlumur darah kering, dan benang merah. Galang gemetar. Ia paham kini sesuatu telah dilakukan pada Ratna. Dan ia tahu hanya satu orang yang mungkin sanggup melakukan semua ini. Ibu tirinya, Sulastri. Galang menyusul mertuanya. Di dapur sore itu, ia menatap perempuan tua itu dengan mata merah, menahan marah. "Ibu, selama ini ibu tahu kan tentang apa yang terjadi ke Ratna, tentang bayinya?" Sulastri hanya tersenyum kecil. "Kalau kamu gak kuat lihat istrimu sakit, ya sana bawa ke orang pintar. Jangan marah ke orang tua." "Ibu," Galang mengepal tangan. "Kalau sampai aku tahu ibu yang ngirim santet itu, aku sendiri yang bakal bawa ibu ke kuburan." Sulastri tertawa pendek, tawa yang tak mengandung emosi. "Santet tidak akan kena kalau hati orang bersih. Jadi tanyakan pada istrimu, apa yang sebenarnya dia simpan. Kadang luka yang dalam bukan dikirim, tapi dibuka sendiri." Ucapan itu membuat Galang semakin yakin Sulastri tahu sesuatu, atau malah dialah yang jadi sumber dari semua ini. Malam itu Ratna kembali terbangun. Tapi kali ini ia berdiri, ia berjalan keluar rumah sambil menggendong boneka Aruna di pelukannya. Galang yang terjaga segera menyusulnya, memanggil-manggil. Tapi Ratna tak menggubris. Ia terus berjalan menuju kebun pisang di belakang rumah, tempat di mana malam-malam lalu Sulastri sering mengubur sesuatu. Langit mendung. Awan hitam menggantung rendah, petir membelah langit di kejauhan, tapi tak disertai hujan. Ratna berhenti di bawah pohon pisang yang paling besar. Ia mendongak dan tersenyum. "Ibu, Aruna udah siap dijahit ulang. Aruna gak nakal lagi," bisiknya sambil mengangkat boneka lusuh itu ke udara. Dan saat itulah Galang melihatnya. Di balik batang pohon berdiri sosok perempuan tua, berpakaian lusuh, wajahnya keriput dengan mata putih keruh, persis seperti yang pernah digambarkan Ratna. Di tangannya ada jarum panjang dan benang merah yang tak putus. Sosok itu tak berkata apa-apa, ia hanya mengulurkan tangan. Galang berlari, menarik Ratna mundur, tapi Ratna menjerit. "Jangan ambil dia lagi, Mas. Dia anakku, jangan biarkan dia dijahit ke tempat yang salah." Namun semua sudah terlambat. Angin berembus kencang, daun-daun pisang mencambuk udara. Boneka yang digendong Ratna tiba-tiba terlepas, terbang sendiri ke arah sosok tua itu dan lenyap dalam gelap. Ratna menjerit histeris, lalu ambruk, tubuhnya menggigil, matanya menatap kosong ke langit. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ratna dibawa ke pondok rehabilitasi jiwa di kota. Ia tak lagi mengenali siapa-siapa. Ia hanya diam, menatap jendela, dan terkadang menggumam, "Anakku belum dijahit sempurna." Galang memilih tinggal bersama orang tuanya, pulang kembali ke orang tuanya. Rumah lama itu dibiarkan ditempati oleh Sulastri dan bapak tirinya. Sulastri juga menghilang, tak ada yang tahu kemana perginya setelah itu. Dan desa Belas Asih kembali sunyi seperti biasa. Tak ada bayi yang menangis di malam hari, dan dari kejauhan kadang terdengar suara kain dijahit perlahan
pelan tapi nyata. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menghibur teman-teman dalam menjalankan aktivitas di sana. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum.